Baik teman-teman, kembali bersama saya Lajuardi Johannes Situmorang. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan mencoba menghitung dari daftar nilai matematika dari siswa bintang timur 1 Balige tahun 2020. Nah, pada data kali ini saya telah membuat data sendiri, yaitu sebanyak 25 data, dan nantinya akan kita masukkan ke dalam tutorial yang mencakup ada ukuran pemusatan data, ada tabel distribusi frekuensi, yang ketiga ada histogram, yang keempat ada kurva normal, dan yang kelima ada sebaran data. Baik teman-teman, agar mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke bagian rata-rata. Baik, pada bagian rata-rata kita akan mendapatkan rumus khusus, yaitu sama dengan average buka kurung. Nah, kita sorotlah ke 25 data yang telah kita buat. Klik OK. Selanjutnya ada median. Rumus dari median itu adalah sama dengan median sesuai dengan namanya, buka kurung. Sorot lagi ke 25 data ini. Klik OK. Nah, di dalam modus, rumus yang dikasih adalah sama dengan mode buka kurung. Kita sorot lagi ke 25 data ini. Klik OK. Pada jumlah kelas, kita pakai rumus yaitu adalah rumus Sturges. Rumus Sturges itu adalah 1 tambah 3,322 dikali logaritma 10 kali banyaknya jumlah data. Nah, langsung saja kita isikan sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali. Nah, pada aplikasi Excel, perkalian itu adalah bintang dikali logaritma 10 dikali banyak jumlah dari data ini adalah 25. Tutup kurung, klik enter. Nah, hasilnya adalah 5,6. Begitu seterusnya jika teman-teman mencari jumlah kelas, maka pakai rumus itu. Nah, selanjutnya adalah nilai minimal. Nilai minimal itu adalah sama dengan min buka kurung, kita sorot ke 25 data ini. Klik OK. Dan selanjutnya adalah nilai max. Nilai max itu pakai sama dengan max buka kurung, sorot lagi ke 25 data. Oke. Nah, pada panjang kelas kita pakai rumus yang telah diberikan, atau yang rumus umumnya adalah sama dengan nilai maksimum kita sorot dikurang nilai minimum, lalu kita bagi dengan jumlah kelas. Klik enter. Hasilnya adalah 12. Mungkin teman-teman akan dapat hasil berbeda karena setiap nilai itu pasti juga berbeda-beda hasilnya. Selanjutnya ada standar deviasi. Kita pakai rumus sama dengan STD buka kurung, kita sorot ke 25 data ini. Klik OK. Nah, inilah data dari rumus yang telah kita buat untuk bisa kita masukkan ke dalam analisis data. Nah, teman-teman dapat melihat di sini ada kelas interval. Pada kelas interval itu dimulai dengan nilai yang paling kecil. Ada nilai minimal, kita tulis dengan nilai minimal adalah 26. Nah, selanjutnya adalah nilai minimal itu akan selalu ditambah dengan jumlah atau panjang kelas. Maka sama dengan nilai minimal ditambah panjang kelas 12. Klik enter. Hasilnya 38. Nah, kita tinggal sorot ke bawah agar teman-teman mempermudah dalam pekerjaan. Secara otomatis ini akan terisi dan teman-teman tidak perlu lagi melakukan secara manual. Nah, selanjutnya untuk bisa mengisi ke bagian selanjutnya ini, data yang kosong ini, kita harus masuk ke bagian data analisis. Nah, sebelum masuk ke situ kita harus mengisi z-score agar syarat-syarat dalam mengisi itu terpenuhi. Pada pengisian z-score kita ada rumus khusus juga adalah n sama dengan norms, normal distribusi. Klik 2 kali. Nah, teman-teman dapat melihat di sini ada x, min, standar deviasi, dan kumulatif. Nah, teman-teman dapat menuliskan x itu adalah nilai pertama atau nilai tiap masing-masing data ini. Dan selanjutnya adalah min. Min merupakan rata-rata dari data itu, dan standar deviasi
serta kumulatif. Nah, jika teman-teman perhatikan, setelah kita mengisi dari data yang pertama, di sini telah ditunjukkan ada titik koma ataupun maupun koma. Jadi itu tergantung dari device teman-teman lakukan atau teman-teman pakai. Kalau di saya memakai titik koma. Nah, teman-teman harus teliti jangan sampai gegabah agar tidak salah pembuatan rumus atau error. Selanjutnya adalah min. Kita sorot bagian min, dan selanjutnya ada standar deviasi. Kita sorot. Dan selanjutnya ada kumulatif. Kita pilih adalah false. Ketik aja false dan klik enter. Nah, biasanya kita untuk mempermudah dalam pengerjaan kita sorot ke bawah. Namun pada kali ini pengerjaan z-score itu tidak secara otomatis tersorot ke bawah. Jika teman-teman klik 2 kali, maka di sini akan pada bagian start deviasi dan rata-rata dia akan berpindah ke bawah. Jadi dia tidak tepat. Maka agar dia bisa tetap dilakukan penyorotan, pada bagian yang pertama telah dihitung, teman-teman bisa isi di sini dolar atau F4, dan pada bagian I22 juga diisi dolar. Klik enter. Maaf teman-teman, salah pengetikkan. F4, kita klik enter. Nah, kita tinggal sorot ke bawah. Nah, secara otomatis dia akan mengisi tiap-tiap data yang telah dibuat. Baik, selanjutnya kita akan mengisi bagian kotak-kotak ini, yaitu dengan cara masuk ke rumus. Baik. Sebelum kita mengklik data analisis, di dalam Excel itu tidak semua langsung kelihatan, walaupun itu adalah fitur bawaan. Maka teman-teman perlu mengaktifkannya dengan mengklik file, masuk ke more and option. Teman-teman harus akan ditunjukkan ke bagian add-ins dan pilih manage, dan teman-teman klik Excel add-ins dan go. Nah, teman-teman seharusnya perlu klik analisis toolpack, atau teman-teman perlu mencari yang lain mana tahu ada tugas-tugas yang menggunakan itu. Nah, pada kali ini saya mengklik semuanya agar tidak lagi memeriksa atau mengulang setting yang telah dibuat. Klik OK. Nah, kita klik data analisis dan selanjutnya kita pilih histogram. Nah, kenapa kita pilih histogram? Karena pada data ini kita harus menggunakan histogram agar data-data itu dapat dipahami dan dapat dilihat dengan jelas. Klik OK. Nah, pada input range kita mengisi dengan nilai. Kita sorot ke 25 data. Dan pada bagian bin range itu adalah kelas interval. Kita sorot. Dan pada output range itu output atau data yang dikeluarkan. Saya memilih ke bagian yang ini, ke bagian sebelahnya agar mempermudah dalam pengerjaan. Klik OK. Nah, secara otomatis data ini akan muncul, dan jika teman-teman perhatikan di sini masih terlihat bin dan frekuensi. Nah, ini kita ganti dengan kelas interval menjadi interval kelas, karena kita akan membuat interval kelas, dan yang frekuensi akan kita ganti dengan frekuensi biasa. Frekuensi more kita ganti dengan jumlah. Dan untuk membuktikan hasil apakah ini tepat 25 data, maka kita buktikan dengan cara sama dengan sum sorot bagian frekuensi. Klik OK. Nah, jika benar 25 maka data ini telah tepat. Maka selanjutnya untuk bisa mengisi data ini ke bagian diagram, maka pada bagian interval kelas kita ganti sistemnya dengan mode interval 26
dan selanjutnya 38, maka kita buat 37. Intervalnya 26 sampai 37, 38 sampai 49, 50 sampai 61, 62 sampai 73, 74 sampai 85, 86 sampai 97, 98 sampai 109, dan 110 sampai 121. Baik, klik OK. Nah, kita rapin dulu agar tidak susah dilihat. Baik, sudah kelihatan jelas. Maka selanjutnya kita akan langsung ke bagian diagram. Baik, cara cepatnya itu untuk membuat diagram adalah kita sorot pada bagian interval kelas sampai ke bilangan yang terakhir, dan kita pilih insert masuk ke bagian diagram 2D column, klik. Nah, secara otomatis gambar akan muncul seperti biasanya dengan teori-teori atau telah pembahasan sebelumnya. Maka ini akan kita lakukan sama, hanya perbedaannya adalah kita nambahkan dengan kurva normal pada bagian diagram ini. Baik, kita zoom dulu. Nah, kita klik pada bagian diagram untuk memperbesar diagram agar lebih kelihatan datanya. Kita perbesar. Oke, cukup. Nah, sudah cukup kelihatan besar. Maka selanjutnya kita akan ditujukan kepada klik kanan dan pilih select data. Agar data-data itu dapat lebih akurat, kita pilih add dan series name. Nah, karena kita sudah mencari data tadi, series name itu adalah kurva normal, dan series values itu adalah z-score itu sendiri. Inilah mengapa kita perlu mencarinya agar data itu dapat dicari, karena itu adalah syarat ketentuan. Klik OK. Dan selanjutnya pada bagian edit, axis label range, kita pilih adalah nilai atau ke-25 nilai yang telah dibuat. Klik OK dan klik OK. Nah, jika teman-teman perhatikan gambar ini belum kelihatan jelas, maka caranya untuk bisa kelihatan jelas, kita perlu klik kanan dan pilih change chart type. Kita langsung masuk ke combo dan kita pilih kurva normal. Kita checklist dulu dan kita pilih kurva normalnya adalah axis cutter. Kita pilih yang smooth. Oke. Teman-teman dapat melihat data yang telah saya buat. Inilah kurva normal yang telah saya buat dari data ini. Mungkin terlihat aneh, tapi itu adalah data aslinya. Baik, selanjutnya kita akan membuat data ini lebih bagus lagi. Kita masuk ke bagian add chart dan pilih axis. Kita pilih secondary horizontal. Nah, di sini data-datanya akan lebih kelihatan karena lebih lengkap. Nah, jika teman-teman lihat pada bagian bawah, di sini masih data, itu seharusnya data yang dilakukan adalah data interval class. Maka kita perlu ganti dengan cara klik kanan, select data, kita pilih frekuensi, kita edit. Nah, kita perlu ganti klik OK. Oke. Nah, secara otomatis data ini akan lebih akurat pembuatannya. Nah, ada bagian secondary axis atau bagian atas ini. Pada bagian atas ini. Nah, teman-teman perlu mengklik 2 kali sehingga muncul pada bagian ini. Baik. Kita pilih pada bagian axis option dan pilih nilai minimum dan nilai maksimum.
axis option nilai minimum. Nilai minimum yang telah kita dapat lalu karena teman-teman, sekali lagi, nilai minimum 26 dan nilai maksimum adalah 100. Karena di kelas terpal itu terdapat 110, kita pakai nilai maksimum adalah 96. Oke, nah ini perlu kita sebenarnya tidak kita hilangkan, tapi hanya kita ibaratkan kita sunyikan atau kita hilangkan sebentar, yaitu dengan cara klik labels dan kita klik none. Oke, nah agar teman-teman mempermudah melihatnya, kita perlu memperbaikinya aja, yaitu dengan menambahkan garis-garis pada bagian horizontal dan vertikal. Kita pilih solid line, kita pilih warna hitam. Pada bagian ini kita pilih solid line, kita pilih warna hitam. Dan pada bagian tick marks, kita pilih major type yang outside agar kelihatan garis-garisnya. Nah, ini kita hapus saja. Selanjutnya pada bagian bawah, sama seperti sebelumnya, kita pilih select solid line, warna hitam, dan kita pilih tick marks, dan kita pilih outside. Nah, sudah kelihatan. Dan pada bagian ini juga kita pilih solid line, kita pilih warna hitam, dan kita pilih tick marks outside. Wah, kelewatan. Nah, sudah mulai kelihatan. Kita ubah lagi angka-angkanya agar lebih kelihatan, yaitu dengan cara ubah dengan warna hitam, hitam, hitam. Kita ubah dengan warna hitam. Oke. Baik, langkah terakhir kita perlu mengganti nama di setiap sisinya. Nah, kita pilih add chart, axis title, primary horizontal. Pada bagian primary horizontal kita ganti nama dengan interval class, dan selanjutnya pada bagian vertikal kita ganti namanya menjadi frekuensi, dan pada bagian secondary horizontal kita pilih interval distribusi dari distribusi nilai. Dan selanjutnya ada secondary vertikal kita isi dengan z-score. Oke. Baik, ini sudah selesai. Nah, jika teman-teman ingin melihat data ini, teman-teman bisa mengikutinya. Baik teman-teman, untuk sekian dari yang telah saya buat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.